kepada Al-Habib Hussein Ja'far. Saya ingin bertanya, Habib, apakah apabila ada seorang ahli maksiat meninggal lalu dikubur, maka dia akan mendapatkan siksa kubur? Tapi kalau ahli maksiat ini matinya kecemplung laut dan jasadnya tidak ditemukan sehingga dia tidak dikubur, apakah dia akan mendapatkan siksa laut? Kalau misalnya kita minum hammer untuk istilahnya bukan untuk mabok, tapi kadarnya pas untuk istilahnya menghangatkan, atau memang untuk manfaat medis tertentu karena harus untuk lambung, itu kira-kira gimana? Hammer apa yang buat lambung? Enggak, kalau kita minum sedikit, itu kalau kita mak bisa, asal kadarnya sedikit. Beb, saya mau bertanya, kalau ada orang yang sakit parah dan dokter bilang kemungkinan bapak meninggal 1 minggu lagi, dan pasien percaya, apakah pasien termasuk orang muslim? Apakah melakukan judi yang diawali dengan istighosah termasuk akan menjadi judi yang baik? Jadi dia mau main judi, mungkin taruhan bola apa, tapi dia istighosah dulu. Istighosah tuh kayaknya doa bersama gitu ya. Iya. Berarti ini Saya istighosah. para penjudi ngumpul berdoa, boleh nggak tuh? Assalamualaikum, Beb. Jadi gini, emak saya kalau masak makanannya rasanya kurang enak. Emak Anda selain nggak bisa masak, nggak bisa ngasih nama ya yang bagus. Kita lanjut ya. Emaknya kalau masak nggak enak, seperti contoh, masak sayur sop kuahnya butek. Coki lo ketawa. Karena dia butek gelap begitu loh. Coki ketawa gitu. Anjir, sopnya emaknya Daryanto itu julumat bro. Iya, gelap. Sopnya gelap bro. Gelap begitu juga dengan sayur-sayur lainnya. Hampir tiap hari masakan emak saya tidak habis sampai larut malam. Intinya kayaknya masakan emaknya Mas Daryanto ini nggak enak. Pernah saya ngasih saran untuk beli lauk yang sudah matang biar dimakan sama anak-anaknya. Nah, di situ emak saya tersinggung, Beb, marah, bla bla bla, karena saya takut jadi anak durhaka, jadi saya makan dengan terpaksa. Nah, pertanyaannya, apakah saya durhaka makan makanan Last Hope Kitchen versi emak saya? Adik saya setiap sholat 5 waktu dia mandi dulu, Bang. Sebelum subuh dia mandi, sebelum zuhur dia mandi, dan seterusnya. Bagus dong sebelum sholat mandi. Ya kan? Maksudnya mandi apa? Nah, ini dia. Dan saya sempat dengar dia membacakan niat mandi wajib. Jadi dia sebelum sholat mandi wajib dulu. Apakah boleh, Bang, seperti itu? Setiap sholat mandi wajib dulu. Kalau namanya orang mandi wajib kan pasti habis. Ya kan? Lantas bagaimana dengan pahalanya? Apakah karena sebelum sholat berdosa, setelah sholat dapat pahala jadi balance? Untuk menghormati dan ikut berbahagia dalam Idul Adha yang baik ini, di hari yang baik ini, walaupun bukan Islam, ikut kurban, boleh? Boleh. Tahun lalu siapa Pendeta Yeri Batina Sarani ikut kurban 1 kambing lewat saya. Tapi dihitungnya bukan kurban, dihitungnya sedekah. Bersedekah. Karena kurban itu butuh niat bagi seorang muslim. Jadi karena dia non muslim nggak bisa niat, maka dia masuknya sedekah, dan sedekah itu tetap mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah. Tapi ganjarannya di dunia. Karena Anda kan senang-senangnya di dunia dulu. Tapi boleh ya, Bib? Boleh. Berarti boleh misalnya, walaupun lewat Habib, saya akan bawa kambingnya mengantarkan langsung ke masjid gitu. Oh boleh. Maksudnya ini ente yang mau berkorban? Lah kan nanya kan siapa lagi kalau orang di luar Islam, di sini kan di luar Ente Islam mau kan saya- berkorban? Iya. Bawa kambing, Betul. langsung dianterin ke marbot masjid. Iya, di masjid. Bagus. Ya? Dipotongnya di Bagus. sini di masjid kan? Dipotongnya ya bisa. Kalau Di sekarang tempat di yang tempat sendiri? pemotongan. Oh, di tempat karena pemotongan. lagi Covid. Oke. Tapi ini serius ente Tapi mau? lewat masjid. Nanti saya antar. Iya, Kebetulan saya Enggak. ada masjid di Apa sekitar ente mau ngasih kambingnya, kambing apa? Bapak men. Enggak apa-apa. Mau apa? Jenis-jenis kambing itu nggak apa-apa karena semua kambing halal. Ente tahu belum? Sudah tahu tidak ada kambing kan bapak banyak. merah? Mau tanya, Bib, apa hukumnya masjid mengumumkan kas puluhan juta yang terdengar oleh orang yang kelaparan? Wow, kan dijadiin barter gitu. Sorry, jadi nazar itu yang pertama harus yang berkaitan dengan agama ya. Ya. Nah,
itu biasanya sebelum atau sesudah apa yang diharapkan sih? Sebelum. Jadi tuh kayak kita enggak, sesudah justru. Kalau ente niat nih, kalau aku lulus, nah aku akan puasa. iya, jadi bilangnya sebelum, melakukannya sesudah, tapi kalau apa yang dia minta kejadian. Nah, kalau kejadian gitu. baru wajib ente membayar nazarnya. Oh iya. Siap. Kenapa Anda tertarik nazar? Nah, Ya, mending gak usah. Mending usaha. Apa kita aja yang nazar? mending usaha. Emang. Ya memang, makanya katanya Habib lebih baik dihindari. Apa kita aja yang nazar? Nazar apa? Kalau Coki ke jalan yang benar, ya kita apa kayak gitu. Atau kalau Coki ke jalan yang benar, kita yang ke jalan yang salah. Robit Atorik. Assalamualaikum. Tersesat oh tersesat. Beb, nanya Beb, kan maksiat bisa menyempitkan rezeki. Tapi kenapa teman saya yang open BO banyak uangnya? Mohon penjelasannya Beb. Tapi itu bagus kok, itu dikasih tahu bahwa ternyata patokan rezeki itu ternyata tidak hanya uang, ada kesehatan bisa dan lain-lain. Iya, ada ini juga Islam. Iman juga. Agama, orang beragama itu rezeki. Ilmu pengetahuan. Atau mbak-mbak BO tadi rezeki. Kenapa? Loh, buat yang rezeki. Enggak. Kalau halal baru. Kalau halal baru rezeki berubah. Nah iya, pernikahan tuh membuka rezeki kata Allah. Iya. Tinggal dikasih label di sini. Halal. Jangan dikasih label apa. Enggak, kalau tadi Anda bilang rezeki, Ya, menurut Anda iman dan agama termasuk rezeki? kurang. Ilmu malah rezeki. Lebih tinggi mana? Padahal kita cari ilmu biar ketemu iman. Iya. Kan iya?